Ayo, siapa yang pernah main mainan ini? Gangsing balap siapa yang berputar lama, dialah pemenangnya. Cara memainkannya gampang kok. Lilitkan satu lilitan tali pada as roda gangsing, lalu tarik deh. Siapa yang menarik tali paling kuat, gangsing itulah yang akan berputar lama. Banyak yang bilang kalau gasing berasal dari pesisir pantai Melayu. Dulu orang menggunakan buah berembang yang ujungnya lancip di bagian bawah untuk main gasing. Buah ini bisa diputar dengan tangan. Ada juga yang menggunakan telur untuk main gasing. Telur siapa yang berputar dan bertahan lebih lama, dialah pemenangnya. Kalau bola main gasing pakai telur sekarang, bisa-bisa pecah deh. Gangsing balap ini terbuat dari bahan seng yang dibentuk lalu dicat berwarna-warni. Bentuknya juga beragam teman. Ada bentuk hewan dan bentuk alat transportasi seperti pesawat, motor, mobil, dan perahu. Lucu ya? Supaya lebih seru, kita balapkan saja gangsing balap ini dengan alat bolang. 1, 2, 3. Ayo, jalan! Berputarlah terus gangsing balapku. Peraturannya jika gangsing berhenti berputar, maka orang yang membawanya harus berhenti juga dan tidak bisa melanjutkan permainan. Ayo lanjutkan teman-teman, bawa gangsing balapnya. Hiya! Semuanya bersama sampai di garis akhir. Semua menang dan tidak ada yang kalah. Mantap! Hari ini Mbak Astri menemani kami mencari makanan jangkrik. Biasanya kami mendapatkannya di daerah berpasir, seperti di pesisir pantai ini. Walaupun matahari sangat terik, tetapi teman-teman tetap bersemangat. Iya, akhirnya ketemu. Nah, ini dia yang namanya daun widuri. Daun hijau ini menjadi makanan kesukaan jangkrik. Semua bagian tumbuhan berdaun tebal ini punya banyak manfaat untuk kesehatan. Daunnya bisa dijadikan obat penyakit kulit dan bunganya dimanfaatkan sebagai obat batuk, pilek, dan sesak napas teman. Kulit akarnya digunakan menjadi obat demam dan penawar gigitan ular berbisa. Wah, luar biasa manfaatnya ya. Satu lagi nih, dengan pengolahan yang baik, getahnya bisa untuk meredakan sakit gigi. Ambil secukupnya saja ya teman. Langi kiwas cukup, ayo digawa nang kandang jangkrik. Ayo teman-teman, kita bawa daun widurinya. Nah, ini dia peternakan jangkrik milik pamanku teman. Kok suwe le? Nggih, wae oleh golek pakan tebih sih. Pi, tulang ngetoki pring, bisane liyane ngetoki widuri pakak-pakaki jangkrik ya. Nggih. Sebelumnya daun widuri harus kita potong-potong dulu teman, supaya jangkrik-jangkrik yang sudah lapar dapat menyantapnya dengan mudah. Sekarang saatnya memberi mereka makan. Yo, gini. Potongan daunnya disebar merata ya teman, agar semuanya kebagian. Dalam setiap kotak ternak ini dihuni ratusan jangkrik. Jika sudah besar, jangkrik-jangkrik ini nantinya akan dijual. Biasanya para pembeli menggunakannya sebagai pakan hewan, terutama burung dan ikan. Walaupun tergolong omnivora atau pemakan segala, serangga satu ini lebih senang diberi makan dedaunan. Berbeda dengan jangkrik hutan, jangkrik ternak memiliki ukuran tubuh lebih kecil. Lahap sekali makannya. Lapar atau doyan? Tugasku memotong-motong bambu. Potongan bambu ini berguna sebagai wadah air nantinya. Wadah air ini nantinya akan diletakkan di kaki-kaki kandang. Sekarang kita mulai pasang wadah bambunya teman. Lalu wadahnya jangan lupa diisi air. Wadah berisi air di kaki-kaki kandang ini berguna untuk menghalau semut yang akan naik ke kandang. Jadi kandang jangkrik akan terbebas dari semut dan serangga pengganggu lainnya. Selain itu, kita tambahkan daun pisang kering di dalam kandang.
Daun pisang kering ini, atau biasa kami sebut laras, berfungsi sebagai tempat jangkrik bersembunyi. Iya, ngelek. Dipilih yang gede-gede loh, yang dianu ki ya. Ngelek. Ojo sing cilik-cilik. Bu, iki wis cukup ya, Lang? Iya. Cukup ini ya. Mau iki digopek ya. Nggih. Enggak ada. Nah. Iwak peye, sego jagung. Asik. Bagus kan suaraku, teman? Oh iya, teman. Peye atau rempeyek adalah sejenis makanan dari kelompok gorengan. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur dengan air, bumbu-bumbu, dan diberi bahan pengisi yang khas. Bahan pengisi ini biasanya berupa biji kacang tanah atau kedelai. Tapi kali ini kami akan membuat rempeyek dengan bahan pengisi yang berbeda. Kami akan membuat peyek isi jangkrik, teman. Iya, jangkrik. Jangan heran ya, akan kutunjukkan cara membuatnya. Pertama, kita bersihkan dulu jangkriknya, teman. Setelah dicuci dan direndam di air panas, buang bagian kaki jangkriknya ya. Lalu kita buat bumbunya. Biarkan Mbak Astri yang membuatnya. Tumbuk merica, lalu bawang putih, dan tambahkan garam secukupnya. Jangan lupa, tambahkan juga 3 butir kemiri, lalu tumbuk kembali sampai halus. Nah, sekarang bumbu yang sudah ditumbuk dicampur dengan tepung beras dan beberapa sendok tepung kanji. Kata Bu Le, tepung kanji berguna untuk merenyahkan gorengan. Lalu tambahkan air secukupnya dan beberapa butir telur. Jangan lupa masukkan juga cabai yang sudah dipotong-potong Zaki tadi. Nah, yang terakhir nih, teman. Kita masukkan jangkrik yang sudah bersih ke adonan, lalu aduk kembali. Setelah diaduk sampai merata, barulah kita goreng. Rempeyek harus digoreng melebar dan isian harus tersebar merata. Kalau aku sih belum bisa, teman. Wah, sepertinya sudah matang. Tak sabar untuk menikmati kerenyahan rempeyek jangkrik ini. Nah, ini dia hasil jadinya, teman. Rempeyek jangkrik ala si Bolang Gunung Kidul. Sekarang saatnya menikmati rempeyek jangkriknya. Sudah, jangan berebut, teman-teman. Besar kecil sama saja. Semuanya pasti enak. Ayo dicoba, bagaimana rasanya? Yang pasti gurih dan renyah. Nikmat sekali kan? Teman-teman di rumah mau? Sini, main ke desaku. Oh iya, teman, tempat dengan pemandangan indah ini namanya Puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran. Kata Pak Guru, disebut Gunung Api Purba karena gunung ini berasal dari gunung api dasar laut yang terangkat dan menjadi daratan jutaan tahun lalu. Gunung ini terletak di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuh, Kabupaten Gunung Kidul. Indah kan pemandangannya? Jika liburan tiba, bermainlah ke gunung ini, teman. Udaranya segar sekali. Teman, hari ini si Uzi sakit dan tidak bisa bertualang bersama kami. Mbak Gita akan mengobatinya dengan kulit randu. Kami sih tadi sudah mengambilnya beberapa, tapi masih kurang cukup. Kami harus mencari 1 pohon lagi. Wah, sepertinya kita menemukan pohonnya, teman. Nah, ini namanya pohon randu, teman. Atau banyak orang biasa menyebutnya kapuk. Kata Bu Guru, tanaman ini berasal dari Amerika dan Karibia. Wih, jauh ya. Tapi sayangnya pohonnya belum berbuah karena belum musimnya. Tapi tidak apa-apa, karena yang aku ambil kali ini hanya batang mudanya saja yang akan dijadikan obat nantinya. Ayo teman-teman, kumpulkan. Ayo kita ke rumah Uzi, teman-teman.
Kasihan si Uzi ya teman-teman. Biasanya dialah yang paling ceria di antara kami. Kata kakak, si Uzi sakit panas dalam dan tidak enak badan. Sabar ya Zi, kami buatkan obat rebusan getah randu untukmu. Oh iya teman, batang randu yang sudah diambil tadi, kita potong-potong dulu. Biar tugas Adit yang memotong-motongnya. Nah, kalau tugas Zaki mencuci, lalu mengupas kulitnya. Pisahkan kulitnya ya Ki. Kulit yang sudah dipisahkan, kemudian ditumbuk. Tumbuk sampai getahnya keluar. Mas Ronglang. Mas Mbak, coba. Setelah itu, hasil tumbukan direbus. Kata kakak, getah randu banyak khasiatnya loh. Selain bisa mengobati panas dalam, bisa juga mengobati penyakit diare, batuk, wasir, menyembuhkan penyakit mata, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Sepertinya sudah matang rebusan getahnya nih teman. Hasil rebusan kemudian disaring. Hasil saringan inilah yang akan dijadikan obat. Gelasnya Ditri. Ini Mbak gelasnya. Oh iya. Sebelum diminum, bisa juga ditambahkan gula merah secukupnya sebagai pemanis. Nah, jamunya sudah jadi. Ayo Zi, diminum. Ya iki wis dadi jamune kayak diombe. Ya bener, Mbak. Kok rasanya seput toh, Mbak? Ya jenenge jamu kok ya gembeng mari. Uzi, ada-ada saja kamu. Namanya juga jamu, pasti rasanya tidak enak. Semoga kamu lekas sembuh ya Zi. Setelah ngebolang di Jawa Tengah, yuk kita lanjut di Jawa Timur. Kalau rame begini, aku jadi makin semangat nih. Ayo, siapa yang mau ikut kami panen buah salak? Hihihi. Nggak cuma durian yang menjadi hasil alam unggulan Kecamatan Wonosalam. Banyak buah-buahan lainnya loh. Salah satunya salak. Ayo, kita menyebar. Tinggal pilih saja mau petik di sebelah mana. Karena hampir semua pohon ada salak yang sudah bisa dipanen. Panen salak biasanya terjadi mulai bulan November sampai bulan Mei. Jadi dipastikan salak masih banyak teman. Oh iya, jenis salak yang kami panen ini namanya salak pondok. Salak yang terkenal manis itu loh. Kata paman, saat musim panen raya, sehari petik bisa dapat 3 sampai 4 ton buah salak. Panennya bisa 3 kali petik dalam 1 minggu. Bukan banyak lagi, tapi banyak banget. Hihihi. Pantas saja banyak. Kata paman, total luas kebun salak ini mencapai 3 hektar. Tenang saja teman, panen kali ini aku bawa pasukan. Banyak teman-temanku yang siap membantu supaya cepat beres. Hihihi. Oh iya, karena kita tidak menggunakan sarung tangan, jadi harus hati-hati saat memegang buah salaknya. Banyak sekali duri. Tidak hanya di bagian buah, duri salak ada di mana-mana. Mulai dari daun sampai batang pohon. Kalau ceroboh bisa saja kita kena. Sepertinya sudah banyak nih buah salaknya. Yuk kita bawa, kumpulkan ke sana. Lang yuk panen akeh ki. Suwun yo gawa nang kanca-kancamu. Lho, gawa sak keranjang. Oke, matur suwun iki napa? Yo. Kami juga punya cara lain untuk menikmati segarnya buah salak pondok. Sudah ada Bibi nih. Ayo, kita bantu Bibi membuat dodol buah salak. Pertama, buah salak segar kita kupas kulitnya. Untuk mempermudah proses pengupasan, caranya begini teman. Geprek buah salak, kemudian kupas deh. Lebih gampang dan cepat kan? Hihihi. Kalau sudah dikupas, pisahkan juga daging buah salak dengan bijinya. Sekali produksi dodol salak, biasanya Bibi menghabiskan paling sedikit 10 kg buah salak. Beruntung sekarang sudah musim panen raya salak.
Jadi tidak susah mencari bahan bakunya. Lang, iki wis cukup, digoreng di kukus. Oh nggih Bu, kula boten mriko nggih. Ya. Proses selanjutnya, kita kukus buah salaknya. Tidak perlu lama kok. Sekitar 30 menit, kukusan buah salak sudah bisa diangkat. Jangan sampai terlalu matang. Hati-hati Kak, masih panas banget. Sambil menunggu kukusan buah salaknya dingin, Bibi sedang menyiapkan air santan kelapanya tuh. Parut buah kelapa tua. Tidak perlu terlalu banyak. 2 buah kelapa juga sudah cukup. Parut sampai halus. Kemudian tambahkan sedikit air. Tinggal peras deh. Sip, kita lanjut lagi yuk. Tumbuk beras ketan dan kukusan buah salaknya. Untuk menghasilkan dodol salak yang baik, proses menumbuk juga harus benar-benar halus. Tidak perlu terburu-buru Reno, yang penting hasilnya lembut. Hihihi. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal proses masak deh. Pertama, masukkan air santan kelapa, gula pasir, dan sedikit tepung ketan. Aduk sampai rata. Tidak perlu terlalu lama, langsung masukkan tumbukan buah salaknya. Aduk sampai benar-benar tercampur rata. Tahap ini sudah masuk proses pendodolan. Sampai benar-benar matang, adonan dodol harus selalu diaduk dan dimasak kurang lebih 2 jam. Kalau membuat dodolnya dalam 1 kuali besar dan bahan bakunya banyak, kata Bibi, proses masaknya bisa sampai 7 jam. Jadi, semakin banyak bahan, akan semakin lama juga proses masaknya. Seperti biasa, untuk mempercantik tampilan, kita berikan pewarna makanan. Aduk sampai rata. Terakhir, tinggal kita bungkus deh. Kami biasa membungkusnya menggunakan daun jagung. Daun jagung punya serat memanjang yang kuat dan rapat, sehingga cocok untuk dijadikan bungkus makanan. Selain itu, jagung memiliki aroma wangi khas. Cocok sekali untuk membungkus dodol salak. Tidak perlu banyak-banyak. 1 bungkus cukup 1 sendok saja. Kemudian bungkus dan ikat bagian atas bungkusannya. Gak cuma buahnya loh, kulit salak ternyata juga bermanfaat. Kulit salaknya sudah kering, sekarang tinggal kita tumbuk. Teman di rumah ada yang tahu kulit salak ini untuk apa? Kami biasa memanfaatkan kulit salak ini untuk dijadikan minuman. Kami menyebutnya teh kulit salak, karena air rebusannya mirip air rebusan teh. Sebelum direbus, pastikan kulit salak ini harus benar-benar kering ya. Lanjut kita tumbuk sampai sedikit halus. Kalau sudah kering, menumbuknya juga mudah, gampang hancurnya. Setelah ditumbuk, tinggal kita ayak deh untuk menghasilkan serbuk kulit salak yang benar-benar lembut. Sisa ayakannya bisa kita tumbuk lagi hingga berkali-kali. Nah, kalau sudah lembut begini, sudah bisa kita rebus. Iku banyune wis sama, Pak Rek. Awas, Lang. Ayo, Lang, digoreng direbus gawe teh, Lang. Oh nggih. Air panas sudah mendidih, tinggal kita rebus serbuk kulit salaknya. Sama seperti menyeduh teh, merebus serbuk kulit salak juga tidak perlu terlalu lama. Kalau air sudah berubah warna, berarti sudah bisa diangkat. Awas, airnya masih panas banget. Hati-hati loh ya. Walaupun warnanya sama dengan air rebusan teh, aromanya jelas berbeda. Yuk kita nikmati rame-rame. Ini yang kami tunggu-tunggu. Makan dodol salak dan teh kulit salak hasil buatan sendiri. Wenaknya pore. Luagi. Segernya buah salak masih berasa. Asem-asem gimana gitu. Tidak hanya untuk dimakan sendiri, dodol salak buatan Bibi
juga dikemas dan diolah menjadi oleh-oleh khas daerah. Begitu juga dengan teh kulit salaknya. Dari bahan yang selama ini dibuang begitu saja, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan tambahan. Khasiatnya juga banyak loh. Kandungan serat yang tinggi pada kulit salak mampu mengatasi gangguan pencernaan tubuh. Manfaat lainnya, kulit salak juga bisa membantu menstabilkan tekanan darah, baik tekanan darah rendah maupun darah tinggi. Pokoknya, wake tenan nasiate.